Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Farahab dari kelas 1E Akuntansi Pagi, NPM 205 170241. Saya di sini ingin melanjutkan Muhammad Takuya yang sebelumnya menjelaskan biaya marginal, dan saya akan menjelaskan sedikit lagi biaya marginal. Baik. Hubungan kurva MC dan MP. Dalam suatu proses produksi, jumlah produk yang dihasilkan tentu hubungan dengan biaya dikeluarkan. Hubungan antara kurva biaya marginal MC dan produk marginal MP dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bila kurva MP naik, maka kurva MC mengalami penurunan. Bila kurva MP mengalami menurun, maka MC mengalami kenaikan pada penambahan dari tenaga kerjanya. 3. Kurva biaya marginal mencapai titik minimum pada saat kurva MP mencapai maksimum. Hal ini dapat dilihat kedua bentuk kurva. Kurva MC itu berbentuk U, sedangkan kurva MP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Takuya dari kelas 1E Akuntansi. Saya akan menjelaskan pengertian dari biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonominya. Marginal cost atau sering disingkat dengan MC dalam bahasa Inggris ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis, di mana manajemen harus membuat keputusan tentang pengalokasian sumber daya dalam proses produksinya. Misalnya, ketika manajemen perlu memutuskan apakah akan meningkatkan produksi atau tidak, mereka harus membandingkan biaya marginal dengan pendapatan marginal yang akan direalisasikan oleh unit output tambahan. Perbandingan ini diperlukan untuk menentukan apakah perusahaan akan menambah jumlah unit produksinya atau tidak. Seperti di gambar, ada rumus biaya marginal, MC, sama dengan delta C per delta Q. Produksi satu unit output tidak akan menambahkan atau mengurangi biaya produksi tetap atau TFC. Maka tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabel total atau TVC. Kurva MC bergerak menurun seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi atau Q, kuantitas. Ketika mencapai titik terendah, kurva MC naik kembali. Bagian kurva MC yang naik selalu memotong kurva AVC dan AC pada titik terendahnya. 1. Hubungan kurva MC dengan kurva AVC dan AC. Jika MC lebih kecil daripada AVC, maka nilai AVC menurun. Jika MC lebih besar daripada AVC, maka nilai AVC menaik. Jika MC sama dengan AVC, maka nilai AVC minimum. Jika MC lebih kecil daripada AC, maka nilai AC menurun. Jika MC lebih besar daripada AC, maka nilai AC menaik. Jika MC sama dengan AC, maka nilai AC minimum. Penerimaan marginal atau marginal revenue (MR) adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Rumus untuk mencari besar penerimaan marginal adalah MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan TR aksen. Dengan keterangan delta TR adalah perubahan penerimaan total dan delta Q adalah perubahan kuantitas output.
Secara sistematis bisa dilihat bahwa MR sama dengan TRN dikurang TRN kurang 1. Yang pertama, untuk mencari MR kita harus mencari TR terlebih dahulu. TR sama dengan P kali Q sama dengan P dikali dimasukkan angkanya 50 tambah 10 P sama dengan min 50 P ditambah 10 P kuadrat. MR didapat dari turunan TR. Sekarang kita akan turunkan TR. TR sama dengan min 50 P ditambah 10 P kuadrat. Lalu diturunkan MR-nya. MR sama dengan min 50 ditambah 20 P. Jadi MR-nya adalah min 50 ditambah 20 P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevin Mumtaz ingin menjelaskan tentang utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility adalah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi unit tambahan barang atau jasa. Berikut ini adalah contoh utilitas marginal ketika seseorang konsumen membeli lebih banyak barang atau jasa, seperti permen contohnya. Dari tabel tersebut, utilitas total dari mengkonsumsi permen tambahan terus meningkat, mencapai 48 untuk 10 permen yang dikonsumsi. Tetapi utilitas marginal dari mengkonsumsi permen tambahan terus menurun. Penurunan utilitas marginal berarti bahwa konsumen mendapatkan kepuasan ekstra yang lebih sedikit dari setiap unit berikutnya yang dikonsumsi. Kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa konsumen yang rasional tidak akan mau membayar uang sebanyak itu untuk unit-unit selanjutnya. Oleh karena itu, ketersediaan mereka untuk membayar akan turun. Ini adalah salah satu alasan mengapa kurva permintaan konversional untuk barang normal memiliki hubungan terbalik antara harga yang dibebankan dan jumlah yang diminta. Ketika konsumsi meningkat, utilitas marginal akan menurun. Jika konsumsi terus meningkat, utilitas marginal di beberapa titik mungkin jatuh ke nol, mencapai utilitas total maksimum. Peningkatan lebih lanjut dalam konsumsi unit komoditas menyebabkan utilitas marginal menjadi negatif. Ini menandakan ketidakpuasan. Ini adalah sebagai contohnya. Untuk memuaskan dahaga seorang meminum air, tetapi jika melebihi suatu titik, konsumsi lebih banyak air mungkin membuat orang tersebut muntah, sehingga mengarah pada marginal negatif. Dan karenanya total utilitas berkurang. Yang kedua, dibutuhkan sejumlah lemah untuk menopang kebutuhan energi tubuh, namun di luar suatu titik lebih banyak kalori yang tidak dapat dikonsumsi atau menyebabkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh analisa keuntungan. Analisis marginal. Marginal analisis atau analisis marginal adalah analisis yang berfokus pada perubahan nilai total yang meningkat. Ini membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal dalam pengambilan keputusan seperti dalam produksi, penganggaran, atau pemasaran. Misalnya, untuk memaksimalkan potensi keuntungan, perusahaan harus berproduksi hingga pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Analisis marginal juga banyak digunakan dalam ekonomi mikro dan berfokus pada memeriksa hasil dari perubahan kecil dari suatu variabel. Misalnya, dalam kegiatan operasional, perusahaan akan biaya terkait dan manfaat potensial dari kegiatan bisnis atau keputusan keuangan tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah biaya yang terkait dengan perubahan aktivitas akan menghasilkan manfaat yang cukup memadai untuk menimbanginya. Analisis marginal juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan ketika ada dua investasi potensial, tetapi dana hanya cukup untuk satu investasi. Dengan menganalisis biaya terkait dan taksiran manfaat, dapat ditentukan apakah satu opsi akan menghasilkan laba lebih tinggi dari yang lain.